Halo generasi Z ya. Kita lanjutkan lagi materi kita di judul ide-ide inovatif dalam penataan produk. Penataan letak produk barang di swalayan maupun di supermarket ternyata tidak hanya didasarkan pada aspek dekoratif saja. Dalam hal ini penataan produk juga harus memperhitungkan faktor sifat barang, tingkat kebutuhan, dan kebiasaan berbelanja pengunjung. Salah satu fungsi dari pengaturan tata letak produk dagangan yaitu memberikan ruang yang tepat dan jelas untuk tampilan pencobaan produk dan pemeriksaan. Di sisi lain, tata letak memiliki peranan penting dalam menentukan ruang-ruang yang digunakan untuk menempatkan produk di masing-masing departemen di lokasi terbaik dan strategis sesuai dengan kebutuhan penjualan departemen masing-masing. Pengaturan yang efektif menempatkan barang dagangan di lokasi yang strategis, menampilkan secara otomatis, memberikan space yang memadai untuk pemeriksaan, serta menempatkan peralatan layanan sebagai alat pembantu pengendalian lalu lintas yang melalui tempat penjualan. Selain daripada itu, ide-ide kreatif dari penata produk sangat dibutuhkan guna menambah nilai plus pada tampilan produk. Jadi, mari kita pelajari slide-slide berikut. Pada dasarnya, para konsumen memiliki banyak sekali kemungkinan memilih berbelanja di luar toko. Seperti yang kita tahu, belanja dengan sistem online. Tapi berbelanja di toko pun masih tetap merupakan sebuah pilihan. Dalam merancang sebuah penataan produk pada toko, para pelaku usaha peritel harus mempertimbangkan 3 sasaran. 1. Suasana atmosfer harus konsisten dengan citra toko dan keseluruhan strategi. Yang kedua, rancangan toko yang baik. Dan yang ketiga, keputusan rancangan. Saya kembali ke nomor 1, suasana atmosfer harus konsisten. Artinya, di dalam penataan produk itu harus konsisten menjaga citra toko di mata konsumen. Jadi, tidak pakai acara mut-mutan, suka-suka, tapi benar-benar dipersiapkan bagaimana dari tahap ke tahap, dari ide ke ide, merancang tata letak toko ini sehingga menampilkan satu citra toko yang luar biasa di mata konsumen. Yang pertama, tata ruang toko. Guna merancang suatu tata ruang toko yang baik, para perancang toko harus membuat keseimbangan antara sasaran yang sering membuat sebuah konflik. Tata ruang toko seharusnya mampu menarik perhatian para pelanggan untuk melihat di sekitar toko hingga akhirnya membeli lebih banyak produk yang dijual dibanding apa yang sebenarnya telah mereka rencanakan sebelum sampai pada toko. Artinya, tadinya mereka belum berencana membeli ini dan itu, tapi ketika mereka sampai di toko, mereka timbul keinginan membeli secara tiba-tiba. Salah satu metode dengan suatu tata ruang toko yang memfasilitasi suatu pola lalu lintas yang spesifik. Metode lain untuk mempermudah para pelanggan bergerak melalui toko, yakni dengan menyediakan berbagai variasi di sekitar toko, sebaiknya dipenuhi dengan sedikit tempat kesenangan para perbelanja untuk berkeliling-keliling di sekitarnya. Artinya, tata ruang toko itu harus memperhatikan bahwa di sekitar toko kita harus kita sediakan fasilitas-fasilitas yang memberikan kesenangan kepada konsumen untuk mereka bermanja-manja ya di area toko kita. Misalnya seperti menyediakan tempat duduk istirahat dengan wifi gratis gitu ya. Ini adalah salah satu trik yang dilakukan oleh pemilik toko sehingga para pengunjung senang untuk datang berkunjung di toko kita.
Yang kedua adalah perencanaan tempat. Perencanaan tempat terdiri atas beberapa macam jenis, misalnya perencanaan tempat lokasi toko, kategori produk, hingga perencanaan tempat suatu item atau produk barang. Perencanaan tempat yang biasanya dianggap sebagai suatu hal yang rumit untuk dilakukan oleh para perencana toko adalah perencanaan tempat suatu item atau produk barang. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan tempat suatu item atau produk barang yang dibutuhkan, beberapa pertanyaan mendasar yang akan membimbing kita untuk membuat perencanaan yang tepat. Adapun beberapa pertanyaan tersebut yaitu sebagai berikut. Oke? Nomor 1. Seberapa banyak item yang harus diletakkan di bawah? 2. Penempatan barang dagangan. 3. Bagaimanakah barang perdagangan kita mendatangkan keuntungan? Yang keempat, bagaimanakah cara barang perdagangan akan dipajang? Yang terakhir, item apakah yang diharapkan oleh pengencer untuk ditekankan? Jadi perencanaan tempat itu, ya semuanya mohon didengar, tidaklah semudah ketika kita mengatakannya. Menurut saya perencanaan tempat di dalam penataan tata letak toko itu memakan satu energi di mana seseorang itu dibutuhkan nilai estetika yang tinggi di dalam menata tata letak toko. Tadi saya disampaikan ada beberapa pertanyaan yang mendasar ketika kita membuat perencanaan tempat ini. Yang pertama, seberapa banyak item yang harus diletakkan di bawah? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar. Dan produk apa yang kita mau buat di bawah, ya? Jadi seorang visual merchandiser harus berpikir bagaimana tata letak toko itu, penataan barang itu benar-benar bisa menarik, menghipnotis pengunjung yang tadinya mereka tidak bersedia membeli, akhirnya mereka bersedia membeli. Yang kedua, penempatan barang dagangan. Perhatikan baik-baik. Di dalam gambar, Ibu sudah menunjukkan produk yang ditata di dalam gondola. Kemarin saya sudah jelaskan ada item-item yang ditempatkan di tempat-tempat khusus, di mana tempat khusus ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Kalau saya mau kasih tahu bahwa dari atas, shelving dari atas, nomor 2 dan nomor 3 adalah tempat yang sangat mahal. Ini disebut dengan batas pandang pengunjung. Ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Jadi kalau disewakan ini rak kepada supplier, ini bayarannya mahal. Oleh karena itu seorang VM akan berpikir produk apakah yang cocok ditempatkan di shelving nomor 2 dan shelving nomor 3 ini. Yang berikutnya adalah bagaimanakah barang dagangan bisa mendatangkan keuntungan? Dari penataan ini bagaimana kita bisa mampu mendatangkan keuntungan? Artinya jumlah penjualannya itu meningkat. Tadi sudah dijelaskan, ditatalah berdasarkan yang pertama jenis, merek, warna, ukuran, ya, rasa, dan sebagainya. Jadi kita harus menata produk itu dengan kaidah SOP seperti yang barusan saya sampaikan. Yang berikutnya adalah bagaimanakah cara barang dagangan akan dipajang. Tadi kemarin Ibu sudah jelaskan bahwa setiap barang dagangan dipajang berdasarkan ukuran. Ukuran yang besar sebaiknya itu di bawah, ukuran yang sedang itu di tengah, ukuran yang paling atas itu adalah yang kecil. Jika produk ini satu merek, ya, satu jenis, tetapi jika merek produk yang kita pajang itu tidak satu jenis, perhatikan, tetap prioritaskan shelving nomor 2 dan 3 adalah produk-produk unggulan di toko kita. Oke, yang berikutnya adalah
item apakah yang diharapkan oleh pengecer untuk ditekankan? Ini artinya produk apakah yang menjadi kunci atau idola di toko kita ini yang untuk kita tampilkan, yang untuk kita ikonkan, untuk idolakan. Misalnya seperti minyak goreng. Minyak goreng di toko kita, orang mengenal toko kita itu dengan minyak goreng dengan harga yang murah, kualitas yang bagus. Mungkin produk lain yang biasa-biasa, mungkin mahal harganya, mungkin kualitasnya tidak begitu baik. Tapi ketika kita mengunggulkan satu produk di toko kita, orang mengingat toko kita karena produk itu ikon dari toko kita, sehingga orang datang. Oh, kalau mau beli minyak makan, pergilah ke toko si Aliong, ya. Mereka datang ke sana beli minyak makan. Tadinya tujuannya hanya beli minyak makan, minyak goreng. Ternyata sampai di sana mereka baru ingat, oh iya tepung tidak ada. Oh iya pembersih lantai sudah habis, deterjen sudah habis, sampo sudah habis. Akhirnya berbelanja di toko kita. Kenapa? Karena mereka mengingat toko kita dengan ikon produk tertentu yang kita tampilkan. Baik, dengan penjelasan saya yang sangat singkat ini, saya berharap kalian bisa memahaminya. Saya minta ini materi dicatat di buku catatan, dan nanti di akhir semester ini, semester 5, itu buku catatan saya akan kumpulkan. Kamu akan antar ke sekolah, atau bagaimana caranya supaya buku itu bisa saya lihat. Dan saya akan memeriksa catatan kamu. Jadi saya minta ini materi-materi bisa kamu catat dengan rapi. Oke, bertanyalah apa yang tidak bisa kamu pahami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap Ibu ingatkan bahwa kita belajar dari jarak jauh. Karena di tengah-tengah kita masih ada pandemi corona. Jangan pernah sepele. Jangan pernah kamu anggap sepele pandemi ini. Tetaplah kamu jaga jarak, tetap cuci tangan. Satu lagi, gunakanlah masker pada saat kamu bepergian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dari Ibu Tinar. Sampai jumpa esok hari. Selamat siang.